Oke, Iya. ya, ya. Monggo Pak. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah ya. Sungguh satu kenikmatan dan sungguh satu kehormatan buat saya ya bisa mengisi pengajian di sini kepada teman-teman semua yang jemaah Masjid Al-Muhajirin di Yangon ya, karena tidak terlalu mengenal saya untuk dengan artinya punya kerendahan hati untuk mau mendengarkan pengajian saya. Artinya saya sungguh berterima kasih ya, karena mayoritas yang ngaji ke saya biasanya ya yang sudah kenal. Sudah kenal lama, sudah bergaul, sudah pernah ngaji. Kalau ada yang berkenan itu Masya Allah ya, saya bersyukur. Saya mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pengajian ini, yang terpenting adalah mudah-mudahan ilmu adalah jalan yang memudahkan kita masuk surga. Ya. Dengan ilmu kita memahami, kemudian kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita, yang memberi manfaat buat kita, buat keluarga kita, ya, buat masyarakat sekeliling kita, ya, dan yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ini. Kenapa kita beriman dan beramal soleh adalah untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Doa, jangan disepelekan doa ini. Ya. Doa ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa yang begitu penting dan doa yang semua orang hafal. Yang orang Indonesia mengatakan istilahnya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah, andai kata kita memang mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan terbebas tidak terkena siksa api neraka, Masya Allah. Luar biasa. Maka jangan tinggalkan doa ini, lakukan dengan penuh kekhusyuan. Tawaf aja kita disunahkan membaca doa ini antara rukun yamani ya, dengan hajar aswad setiap kali tawaf. Masya Allah, doa ini luar biasa. Dan kebetulan kita membahas tentang ini, tentang resep hidup bahagia. Penting untuk bahagia. Tetap sehat dan bahagia semuanya, mudah-mudahan. Buku ini saya bahas ya, yang saya sampaikan buku ini masalah oleh ulama besar yang diterjemahkan, salah satu buku yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa, disebarkan ke seluruh dunia. Buku kecil, bukan buku besar, tapi saya terima sejak tahun 2004 dan saya simpan. Saya buka-buka lagi, Masya Allah, ingat lupa lagi. Manusia itu kan baca Al-Fatihah aja diulang-ulangi, apalagi belajar agama seperti ini ya. Perlu kita ulang-ulangi ya. Jadi saya akan membahas 23 yang masalah ya. Ini hal-hal yang sifatnya juga praktis di dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena kebahagiaan itu ada yang terkait dengan masalah agama, ada yang memang kebiasaan umum yang membuat kita bahagia. Dan ini sebagian yang diajarkan di dalam praktek-praktek seperti ini juga kemudian diaplikasikan juga oleh orang-orang yang bukan Muslim. Ya, sebagian nanti kita akan bahas yang dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Masalah. Baik, saya sudah membahas dari 1 sampai 7 pada pekan yang lalu ya, yang saya tidak akan ulangi, tetapi saya hanya membacakan poinnya, bahwa yang pertama adalah beriman dan beramal soleh dengan sebenarnya. Kemudian yang kedua sudah kita bahas juga adalah berperilaku baik ya. Berperilaku baik, menjadi orang yang akhlaknya baik ya. Baik ucapannya maupun perbuatan kita adalah orang yang baik, yang melakukan kebaikan-kebaikan, maka akan bahagia.
Ya, saya suka menyampaikan ketika kita menolong orang lain yang sulit, ya, kemudian kita menolong berhasil, bisa jadi yang lebih bahagia itu yang nolong daripada yang ditolong. Kita ikut nangis kan sering kita kan, bantu orang sulit, kemudian kita bantu berhasil, Masya Allah. Kita itu ikut nangis sendiri, nangis bahagia. Ya, semua yang alami seperti itu. Kemudian juga kebahagiaan itu menyibukkan diri. Sibukkan dalam kehidupan kita dengan amalan atau ilmu yang bermanfaat. Apalagi lagi gundah, lagi masalah, cari kesibukan yang manfaat. Apa saja, saya bilang, saya cuma lagi sibuk, saya lagi senang bikin hiasan-hiasan bagus, masakan apa, terserah apa aja. Tapi itu diperlukan. Kemudian jadilah orang yang kita udah bahas, konsentrasi untuk hari ini penting sekali, ya. Yang kalau istilahnya kalau orang Barat ngasih nasihat apa? Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift. Ini saya selalu contoh kunci kebahagiaan yang diajarkan oleh agama, kemudian banyak diaplikasikan oleh orang-orang yang bukan Muslim, ya, bahwa untuk fokus dengan apa yang bisa kita lakukan hari ini, tidak hanya dengan kekhawatiran ke depan dan kesedihan yang terjadi di masa lalu. Kemudian memperbanyak zikir. Kita udah bahas betapa pentingnya dalam kehidupan ini ibadah yang ringan di mulut, tetapi pahalanya sangat besar dan banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sayang sekali, sungguh. Saya belajar, tadinya tidak, kemudian beberapa tahun saya mempraktekkan. Pokoknya lagi menang, lagi rapat, lagi jalan, lagi antri, lagi apa, saya pakai untuk zikir. Saya ngajarkan kepada anak-anak saya doa juga kapan saja bisa berdoa. Doa tidak cuma sebagian orang doa cuma kalau habis sholat saja. Kenapa tidak lagi duduk berdoa, lagi apa? Maka penting kita ngapalin doa-doa yang bagus, zikir dan doa, Masya Allah. Itu pentingnya. Kemudian mensyukuri berbagai nikmat Allah. Dan salah satu yang ketujuh kita bahas adalah caranya adalah selanjutnya pandanglah ke bawah supaya kita akan melihat besarnya nikmat Allah. Baik, kita akan membahas yang berikutnya, yang ke-8 adalah melupakan cobaan yang telah lampau. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan. Ya, hazan istilahnya adalah orang salah satu penyebab kesedihan itu dua, khawatir takut ke depan, dan hazan, kesedihan mungkin kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, kita khilaf, kita ambil keputusan yang nggak tepat di masa lalu. Sebagian orang tenggelam dalam kesedihan atau ditinggalkan orang yang dicintai. Saya suka kasih contoh. Ini ada seorang punya anak, Masya Allah, anaknya itu pinter, nggak cuma pinter, Masya Allah soleh, anak laki-laki paling pinter, anaknya akhlaknya Masya Allah baik, saya kenal betul. Kemudian sekolah itu zaman dulu sekolah di Insan Cendekia, itu yang dianggap juga top, pinter anaknya, akhlaknya baik. Sekolah di sana cuma habis main badminton terus meninggal. Saya ikut ngurus kalau, tetapi yang khilaf, yang tidak perlu dicontoh, itu ibunya itu tenggelam, yang tadinya aktif segala macam tenggelam, tidak keluar rumah dalam kesedihan. Bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, lebih dari setahun, 2 tahun. Ini tidak benar. Ini menyenangkan setan. Orang apapun yang masalah yang terjadi masalah itu tidak mungkin diulang kembali sesuatu yang sudah terjadi. Meninggal, ya, meninggal tetapi karena misalkan harusnya kalau kenapa kok dulu dioperasi, kalaunya nggak usah operasi saja, nggak meninggal. Nah, ini nggak boleh ini, Pak. Berandai-andai seperti ini haram, karena membuka pintu setan.
Penyesalan, kesedihan itu menggembirakan setan. Jadi kunci kita jaga diri kita tetap bahagia itu penting. Jaga diri kita tetap bahagia. Ya. Jadi lupakan yang sudah terjadi di masa lampau. Nggak mungkin diputar ulang. Ini bisa jadi orang sampai gila. Jadi jangan suka mengungkit-ungkit yang masa lalu itu boleh untuk apa? Diambil hikmahnya supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi istilahnya ini yang perlu diperhatikan. Ya, jadi masa lalu boleh diambil hanya untuk ambil hikmahnya. Saya dulu melakukan kesalahan ini, saya ambil supaya saya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu saja, sudah. Lainnya lupakan. Bahkan kebaikan-kebaikan kita masa lalu saja sebenarnya lupakan supaya jangan sampai kita nanti berbangga-bangga dengan kebaikan yang kita lakukan masa lalu. Sudah, lupakan saja. Dosa juga sudah. Apalagi membuka aib kita, nggak boleh ya. Ya boleh dalam agama ini punya aib itu dibuka ke orang lain. Nggak boleh. Kalau mau istighfar hanya kepada Allah, tutupi aib kita. Seperti kita juga jadi tutupilah aib kita, bukan untuk dipamer-pamerkan ya, seperti itu. Jadi itu. Baik, saya akan masuk ke yang ke-9. Saya kira bahwa karena kalau saya nggak percepat nanti nggak selesai. Nomor 9, memohon pembenahan ilahi dalam segala urusan. Ini termasuk perkara yang sangat bermanfaat. Masya Allah. Ya. Perkara yang sangat bermanfaat adalah bahwa kita memohon kepada Allah untuk dibenahi semua urusan kita. Salah satunya ini ada doa. Ada doa, nanti saya kirimkan doanya. Dihafal. Kalau nggak hafal, cara ngapalin doa itu saya suka paling gampang kalau kita sibuk ya. Baca dulu aja. Kalau sudah tiap hari rutin dibaca, ya lama-lama hafal sendiri. Tapi kalau menyempatkan menghafalkan juga kebaikan. Ya. Ini penting. Seperti kita rutin nambah hafalan Quran dikit-dikit. Nambah hafalan doa. Karena doa itu bukannya nggak boleh doa bikin sendiri, boleh. Tetapi doa yang ada di dalam Al-Quran, doa yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih, itu sangat bagus. Doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW itu bagus, sudah mencakup dengan sangat istilahnya komprehensif. Kenapa nggak kita pakai itu? Sayang. Salah satu doa untuk agar dibenahi semua urusan kita, ada 2 doa. Saya 2 doa aja yang saya sampaikan, yang ada di dalam buku ini. Tentu saja ada doa-doa lain, tapi doa-doa ini masalah. Allahumma, ini saya kira saya sering bacakan doa ini kalau saya memberikan pengajian. Dulu kalau di Yangon saya habis pengajian, saya tutup dengan doa. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku karena ia adalah benteng bagi semua urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi, dan perbaikilah duniaku karena ini adalah tempat aku hidup, tempat aku berusaha. Dan wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan perbaikilah akhiratku karena itu adalah tempat kita kembali, kita pasti semua akan mati dan kembali. Wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan perbaikilah dan jadikanlah hidupku, kita masih diberi Allah bertambah umur, diberikan kehidupan ini, diberi kehidupan ini, setiap bertambah hari hidup kita, bertambah jam, bertambah menit, bertambah detik, itu jadikan bahwa itu kita akan menambah, dimudahkan menambah kebaikan, menambah amal soleh, menambah kebajikan. Kemudian waz'alil mauta rohatali min kulli, dan jadikanlah kematian itu sebagai titik henti penghalang dari diriku dari tertimpa di dalam suatu ke fitnah, dalam suatu terjatuh dari maksiat, ya segala macam ya. Kadang-kadang kalau kita lagi, Masya Allah, saya lagi
Kita merasa iman saya lagi baik, lagi amalannya sangat baik, Masya Allah, pinginnya mati aja sekarang supaya kita selamat. Misalkan contoh, lagi haji, lagi di Arafah, Masya Allah, lagi kita rasa kalau aku mati aja sekarang saat ini, Masya Allah, ini selamat daripada fitnah terkena kita berubah lagi ke depan, kita nggak tahu. Jadi seperti itu doa. Jadi kemudian doa yang berikutnya doa sahih dalam hadis riwayat Sahih Muslim ya. Kemudian juga ada doa yang berikutnya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmataka arju, hanya rahmatmu lah yang kuharap. Hidup ini Masya Allah. Orang masuk surga cuma karena rahmat Allah. Kalau kita mendapat rahmat Allah, kalau kita orang meninggal, apa doa kita? Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Coba kalau kita mendapatkan rahmat Allah, selesai urusan. Kemudian wala takini ila nafsi tarfata'ain. Janganlah engkau serahkan urusan itu kepadaku walaupun sekejap mata. Maksudnya kita tidak dalam perlindungan dan pertolongan Allah. Kita ngurus semua sendiri, kita itu ngapain? Nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan kita. Maka kita selalu mohon selalu semua langkah kita itu dalam perlindungan dan tuntunan dari Allah. Kemudian apa? Wa aslih li sya'nikula, dan perbaikilah seluruh urusanku, semua urusanku. Kita mohon kepada Allah untuk diperbaiki. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Masya Allah, doa ini ya, ini doa yang mengandung apa? Kebaikan masa depan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan agama, diperbaiki seluruh urusan kita. Doa itu kalau menjanjikan, kalau kita berdoa adalah pasti dikabulkan. Kita kalau berdoa itu dengan sungguh-sungguh, dengan yakin mohon kepada Allah, ya dengan khusyuk, itu dikabulkan. Kenapa doanya orang dizolimi itu dikabulkan? Karena kalau orang terzolimi itu doanya itu pasti sungguh-sungguh. Doanya setan aja yang minta ditangguhkan, itu aja dikabulkan. Kenapa kita tidak? Ya kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Doa itu penting. Jadi doa yang tidak dikabulkan itu doa orang yang lalai. Doa cuma amin, amin, nggak ngerti artinya. Gimana? Maaf ya artinya ya. Doa yang kita paham maknanya, kita panjatkan. Ini perkara besar, perkara penting. Bahwa kita berusaha mengamalkan doa-doa. Penting sekali kalau ngomong ingin bahagia dunia akhirat, akali doa, baca doa rutin. Kapan saja, bisa kapan saja. Sambil masak aja kalau kita hafal bisa baca doa. Ambil ngepel aja bisa baca doa. Saya ngomong masak ngepel, saya karena hidup sendiri sekarang, saya ngepel, masak, semuanya sendiri, nyetrika sendiri. Ya, seperti itu. Jadi ini yang berikutnya. Baik, saya lanjutkan yang ke-10. Yang ke-10 adalah memandang ringan semua cobaan. Ini salah satu yang sangat bermanfaat untuk menghilangkan keguncangan, menghilangkan kegundahan ketika kita menghadapi berbagai macam bencana adalah hendaknya berupaya memandang dan menjadikannya itu sesuatu hal yang ringan. Keguncangan kita seberat-beratnya apalah dibandingkan keguncangan saat sakaratul maut, keguncangan saat hari pertama masuk di dalam kuburan, keguncangan nanti waktu dihisab, keguncangan waktu kita harus melewati sirat, ya, yang di atas jembatan yang di atas membentang di atas neraka. Semua perkara-perkara yang kita hadapi ini kecil. Kenapa orang suka membesar-besarkan masalah-masalah di dunia ini? Masalah yang dihadapi kelihatannya kok masalah, dapat masalah luar biasa berat. Kenapa suka kadang
anggaplah dia diberikan, carikan pemikiran bahwa ini ringan saja. Kalau Allah ingin menyelesaikan suatu masalah, kadang-kadang orang masalah dalam hidup ini masalah ya, ada masalah anak belum selesai, anaknya bisa jadi orang ketika punya anak 1, 2, 3 anak sekian, kemudian ada ya orang punya anak perempuan 3, 1 udah nikah, 2 nikah. Ketika nikah, tidak lama kemudian yang pertama cerai, yang kedua cerai, yang ketiga juga mau cerai. Bisa terjadi, bisa. Kemudian masalah ekonomi, masalah apa? Masalah dunia itu rumit. Kalau kita nggak punya iman, saya punya teman dulu, dia usahanya padahal banyak tadinya, usaha ini punya kontrak gede, kemudian perusahaan yang harusnya bayar dipilotkan, jadi nggak bayar, ininya macam semuanya. Terus kemudian dia kena sakit, ya, yang segala macam. Kemudian waktu itu sama saya ngobrol gimana, kita ajak Ustadz, kalau masalah dunia itu rumit, tapi masalah akhirat gampang. Kamu mau dzikir bisa kapan saja, sholat bisa kapan saja, baca Quran bisa kapan saja. Konsentrasikan di akhirat dulu saja. Nanti dunianya kita doa kepada Allah, kamu lagi sakit, mudah-mudahan nanti dimudahkan, ketemu lagi, setahun semuanya sudah selesai. Ya, nggak selalu seperti itu, tapi kita yakin setiap kali ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ya. Malam seperti malam yang gelap. Ya kadang-kadang makin gelap, ketika sangat gelap, ingatlah bahwa tidak lama lagi nanti akan muncul matahari bersinar. Ya akan ada periode berikutnya dalam kehidupan kita. Jangan. Saya bilang kunci bahagia saatnya suka jaga diri kita supaya tetap bahagia. Jangan suka larut menghadapi masalah yang namanya tetap jaga. Tetap ceria, ngadepi apapun ya, lagi kalau ngadepi orang segala macam kita walaupun untuk gundah gelisah, nggak usah, jangan apalagi suka nunjukin mukanya kusut. Tapi kalau sudah ketemu orang lagi berbahagia, ngapain? Tenang, ya jadi orang yang tenang. Jangan suka kusut, hatinya dikuatkan. Saya selalu ngomong hal-hal seperti ini tidak simsalabim, tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Tetapi sesuatu yang dilatih. Latihlah diri kita kalau ada masalah kita tenang. Orang-orang yang tertipu lagi masalah tambah parah karena tidak tenang. Tenang. Jangan hanyut dalam kesedihan. Jangan kalut. Musibah itu anggaplah ringan. Ya, ini orang kadang-kadang ketakutan, sakit, miskin, ketakutan, harta, segala macam. Maka ini jangan diikuti. Tenang, kuatkan hati. Ya, tahan. Kita tahan semampu kita. Ya, tahan batin kita untuk tidak hanyut ketika betul-betul mendapat kegoncangan. Ya, bencana kadang-kadang luar biasa dalam hidup kalau orang yang tidak kuat. Ada orang yang belum lama ini ya seperti itu. Saya ada teman yang cerita, saya punya teman baru bunuh diri. Kenapa? Dia sebelum pandemik itu dia memutuskan dalam posisi keluar di perusahaan yang mapan, dia memutuskan keluar mau bikin usaha. Tahunya muncul musibah seperti ini, usahanya gagal, ini segala macam. Hanya tahu-tahu gantung diri ya, seperti itu misalkan ya. Ini terjadi ya karena pandanglah ringan. Jangan dianggap, jangan suka memberat-beratkan kalau ada kecobaan ya. Ini penting. Kemudian yang berikutnya yang 11 adalah yaitu jangan mudah terguncang-guncang oleh bayangan buruk. Ini ya, ini yang kadang-kadang orang nanti darah tinggi, punya penyakit saraf, ya, stroke, ya. Ini salah satu terapinya adalah kekuatan hati, ya, untuk tidak mudah guncang, tidak mudah larut oleh bayang-bayang, oleh khayalan-khayalan buruk, pikiran-pikiran buruk. Ini harus dihilangkan orang yang suka khayalan-khayalan buruk. Ya, yang memberi pengaruh emosional,
nanti saya ini coba ada COVID. Ya kita lakukan saja prosedurnya, tapi nggak usah dengan segala macam ketakutan. Orang nanti juga kalau mudah takut nanti mudah marah di keluarga, marah ke sana, saya ini marah ke keluarganya. Ya, masalah saya insya Allah sudah terbiasa dari dulu kalau masalah sebesar apapun di kantor pulang senyum-senyum aja, istri nggak pernah tahu. Seperti yang bahagia-bahagia aja. Kadang-kadang kecuali setelah kondisi tenang cuma bikin cerita seperti itu. Tapi seperti ini jangan mudah dengan bayang-bayang buruk. Coba saya kemarin mau terbang ini. Saya itu setiap bulan sebenarnya terbangnya 4-6 minggu kerja di Angola, 4 minggu pulang ke libur di Indonesia sekarang selama musim pandemi, nggak boleh bawa keluarga. Itu kemarin, saya harus terbang, itu rumit. Terbang dari Jakarta lewat Qatar Airways, transit di Doha, dari Doha ke Paris, dari Paris baru pakai pesawat charter ke Angola karena airport masih ditutup. Ya waktu saya terbang yang dulu pertama juga pakai pesawat khusus charter bawa keluarga seperti itu. Jadi ini di tengah jalan, wah ini resiko kena penerbangan itu jauh rutin setiap nanti pulang lagi setiap 6 minggu bolak-balik, setiap mau terbang itu harus PCR test di sana sampai sini PCR test lagi. Ada juga yang cerita teman yang kena positif di dalam selama transit, selama penerbangan ini segala macam. Ini rutinitas yang sangat jauh. Ya kalau saya takut-takut, sudah jalanin saja. Nggak usah mikirin khayalan-khayalan buruk, walaupun mungkin kita punya tetangga kena sakit atau segala macam. Ini penting. Jangan mudah guncang ya dengan hal-hal yang ini sumber kegundahan, kegelisahan, orang kena penyakit saraf segala macam ya. Ini banyak kena efek buruk dari karena seperti itu. Karena yang ke-12, jadilah orang yang percaya penuh kepada Allah. Jadi untuk menghilangkan bayangan buruk, selalu prasangka baik kepada Allah. Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Bersandar, tawakal kepada Allah. Jangan ikuti bayangan buruk. Jangan ikuti khayalan-khayalan buruk. Percaya kepada Allah. Mengharapkan karunia dan rahmat Allah. Ini akan menghilangkan kegundahan, menghilangkan orang juga takut dengan penyakit, menular segala macam. Ini nggak perlu. Kita pokoknya kalau sudah usaha tawakal kepada Allah. Tetap aja lapangkan, kegembiraan dijaga. Coba orang-orang yang masuk rumah sakit itu banyak yang stres itu, banyak seperti itu. Sama-sama kena penyakit. Saya ingat salah satu teman saya positif. Kena positif COVID, terus langsung nggak bisa makan. Padahal sebenarnya dia sehat. Kenapa kamu nggak bisa makan? OTG sebenarnya sehat. Kemudian lupakan, nggak usah stres, jalani hidup secara normal, banyakin ibadah. Habis itu besoknya juga makan enak lagi. Ya, cuma karena stresnya aja. Kalau diikutin, jadi malah sakit. Kemudian yang penting jaga imunitas segala macam, sembuh, nggak ada masalah. Banyak sekali orang yang kita berusaha udah tidak terkena, tapi kalau terkena, qadarullah wa masya ta'ala, kita nggak usah dikut, gimana nanti gimana. Ini percaya penuh kepada Allah. Kalau kita prasangka baik, yakin Ar-Rahman Ar-Rahim, insya Allah kita juga akan bahagia. Ya, ini penting. Barang siapa wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya urusannya, akan dipenuhi semua urusannya. Di dalam Quran surat At-Talaq ayat 3, artinya urusan apa saja, agamanya, kesehatannya, dunianya, semuanya Allah urus. Itu orang yang bertawakal kepada Allah, maka menjadi hatinya kuat. Tidak mudah hancur oleh bayang-bayang buruk, tidak terguncang peristiwa-peristiwa pahit. Ini orang yang lemah mentalnya, lemah jiwanya, mudah kalah, ketakutan. Ini mudah sekali untuk hilang kebahagiaan orang seperti ini.
Kalau orang yang percaya penuh kepada Allah, maka dia tidak mudah gelisah, tidak mudah guncang. Walaupun ada masalah, tetap bisa kesulitan sebentar dia mudah dengan kegembiraan. Kesedihan berubah menjadi kegembiraan. Rasa takut itu dia hilangkan menjadi tenang, lebih tentram. Ya. Karena masalah-masalah dunia kalau hanya mengandalkan hal yang nyata, aduh Masya Allah, rumit kadang-kadang. Ya saya sampaikan kadang-kadang ada orang yang menghadapi masalah bertumpuk-tumpuk. Nah, kalau nggak tawakal kepada Allah, Masya Allah, ya seperti itu, ya. Baik, saya masih ada waktu, saya tambahkan lagi 1 atau 2. Saya kira nggak cukup kalau terlalu cepat juga. Nggak akan selesai kalau semuanya. Ya, saya kira 1 kali lagi. Baik, yang nomor 13. Bersikap adil dan bijaksana dalam bergaul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang mukmin membenci seorang wanita mukminah, karena kalaupun ia tidak menyenangi suatu karakter yang ada padanya, tentu ia akan menyenangi karakter yang lain yang ada padanya. Hadis Sahih riwayat Muslim. Ya, Masya Allah hadis ini. Ini hadis yang sangat agung, yang sangat penting dalam perkara bergaul. Kita sering mendengar hadis ini diaplikasikan di dalam keluarga. Betul, salah satunya dalam keluarga, hubungan suami istri. Kalau kita melihat kita lagi nggak suka terhadap sesuatu yang dilakukan oleh istri kita, oleh suami kita, oleh anak kita, maka apalagi oleh suami istri, ingatlah kebaikannya yang sangat banyak. Luar biasa banyak. Dan ini sebenarnya diaplikasikan ke semua orang. Ke teman. Ya, saudara. Ingat, hadis ini mengandung 2 hikmah yang agung. Pertama, ya, arahan bagaimana kita bergaul dengan istri, dengan suami, dengan kerabat dekat, dengan teman, dengan orang yang mungkin kerja bareng sama kita, ada hubungan segala macam urusan. Maka tatalah batin kita, hati kita dalam bergaul, pasti itu dia mempunyai celah. Dia pasti mempunyai kekurangan, dia pasti mempunyai hal-hal yang kita tidak suka. Maka jika kita mendapati hal yang demikian, ingatlah kebaikannya. Ya, ingatlah, bandingkanlah bagaimana kesinambungan hubungan kita bisa jadi kita udah teman, Masya Allah. Ada rasa senang, ada rasa cinta, ya, ada hubungan batinnya. Pertemanan itu kadang-kadang, Masya Allah, ya punya sahabat itu, kita punya kangen sama sahabat kan juga terjadi. Masya Allah, nikmatnya seperti itu, teman-teman yang baik. Ya, ada masa ada kekurangannya, ada nyebelinnya ada, pasti. Tapi ingat sisi kebaikan. Ingat, ya, jangan suka mengingat-ingat keburukannya, memandang sibuk dengan keburukannya. Ingat, jadi juga gini loh, kalau kita bergaul ini, kita itu manfaatin yang begini, ngamatin itu, Masya Allah ya, ini kalau kesabarannya, Masya Allah dalam mendidik anaknya, nanti saya bisa nyontoh, Masya Allah ya, ketangguhannya nggak ada masalah, ini segala macam, ini kalau santunnya. Nah, kita berusaha memperhatikan baiknya untuk apa? Untuk kita mencontoh. Dan tumbuh rasa sayang, kita ingat ya, persahabatan. Yang karena Allah, kita mencintai seseorang karena Allah, itu adalah perkara yang sangat agung, yang kita akan dilindungi oleh Allah di akhirat, yang dibanggakan di hadapan para malaikat. Siapa mana hamba-hambaku yang saling mencintai karena Allah. Ya, ini perkara besar, nikmat sekali. Juga kita kegema, apalagi masalah istri, ya, apalagi masalah saudara, silaturahim begitu banyak pecah karena hanya melihat keburukannya, hanya melihat kelemahannya.
Dan ini hikmah kedua, ini akan orang yang bersihkan ini mudah akan hilang kegelisahan, akan hilang keguncangan, maka dia dengan kecintaan hati yang tulus, maka pergaulan itu akan tetap berjalan dengan nyaman, dengan enak, tentram hatinya, batinnya kita, Masya Allah. Kita ingat, Masya Allah ya, begitu banyak kebaikan. Kadang-kadang kita merasakan nikmatnya kebaikan orang kalau sudah nggak ada. Ya, sudah meninggal baru merasa. Atau seperti saya ini, hidup bertahun-tahun pokoknya didampingi. Ada istri biasanya, ada pembantu, ada supir, ada tukang kebun. Kalau ada rumah rusak, ada yang bersihkan dari servis kantor. Ini semuanya nggak ada. Istri nggak boleh ngikut, anak nggak boleh, kalau pergi-pergi yang ngurusin barang, buka tas anak saya yang badannya gede-gede, terus kemudian pembantu nggak boleh karena melindungi dari COVID, nggak boleh punya pembantu, nggak boleh punya supir, semuanya dicabut oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Seperti itu, bahwa kemudian masalah kita nikmat besar, maka punya teman yang baik, ya dijaga, jangan nggak dijaga. Punya saudara, punya istri, disayang ya. Saya ngomongnya itu karena saya laki-laki ya. Seperti itu, disayang. Masya Allah kebaikan kita, Masya Allah ngurus kita luar biasa besar, luar biasa banyak. Seperti itu kadang-kadang orang suka lupa, seperti itu ya. Jadi ini hikmah akan memberikan kebahagiaan. Ya, karena kalau orang kebalikannya, Masya Allah, sengsara hidupnya, hanya lihat keburukannya, mudah sekali jengkel, yang diinget-inget jeleknya, yang diinget-inget kekurangannya, plus ditambah lagi gampang sekali prasangka buruk. Aduh, musibah, sulit di dalam kehidupan pergaulan. Padahal kita ini adalah, dan kemudian bisa saling menguatkan hati. Ya, ini bab di dalam masalah bergaul dengan manusia sangat penting. Yang adil, bijaksana di dalam bergaul. Jangan cuma lihat keburukannya, lihat kebaikan. Lihat manfaatnya, Masya Allah. Tentu ada hal yang kita tidak sukai, pasti. Ada celahnya, pasti. Diri kita juga banyak dosa, banyak celah. Ya. Juga di dalam kesabaran masalah anak ya. Anak juga butuh waktu, butuh bertahap, ada kekurangannya. Jangan lihat cuma kekurangannya anak, lihat juga kelebihannya anak, ada proses waktu segala macam, kita harus bersabar, lihat kebaikan. Ya, semuanya seperti itu. Saya kira sudah dulu ya. Kita teruskan juga nggak nyelesai nih, baru nomor 13. Saya kira ini 14 sampai 23 saya selesaikan deh nanti insya Allah 10 terakhir di pekan berikutnya ya, saya simpan supaya kalau besok masih pada mau ikut pengajian lagi saya sisakan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, saya kira juga karena untuk kesempatan kalau ada tanya jawab ya. Kemudian monggo kalau ada pertanyaan atau ada komentar atau sharing ya atau koreksi kalau ada hal-hal yang khilaf di dalam ucapan saya ya, monggo dikoreksi juga atau sharing atau menambahkan atau bertanya juga boleh kalau saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab nanti ya bisa dijawab Pak Sugeng kan juga bisa juga. Sebagai moderatornya kan yang bertanggung jawab Pak Sugeng. Monggo. Monggo Bapak Ibu. Kalau tidak saya mau tanya juga soalnya. Siapa aja terserah. Bapak Ibu dulu aja, Bapak Ibu dulu. Enggak, silakan kalau ada. Mau ditulis juga boleh, saya buka kalau ada chat biasanya. Enggak ada, baik. Ditulis juga boleh. Belum ada, Pak. Oh, baik, enggak ada. Monggo Pak Sugeng dulu, buka dulu silakan. Saya sih yang nomor 13 ini agak belum nyambung banget, Pak. Ya. Kan kalau nomor 1 sampai 12 itu buat saya clear ya, karena itu langsung berimbas pada kebahagiaan gitu.
kayak pandanglah ke bawah, kita merasa bahagia, ternyata kita lebih dari yang di bawah dan sebagainya. Tapi yang adil dan bijaksana ini korelasinya kepada kebahagiaan saya belum nyambung, Pak Ustadz. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, atau itu dulu? Ya, baik. Terima kasih. Yang kedua nanti saya ingat ya, kalau masih ada pertanyaan yang kedua. Baik, yang pertama. Begini, memang Pak Sugeng mengamatannya dengan jelas ya, tajam. Karena begitu yang ke-13 bab yang berbeda. Masuk ke perkara yang berbeda, bahwa ini kebahagiaan. Karena kita di dalam bergaul dengan orang lain. Ya, salah satu perkara sumber kebahagiaan di dalam hidup kita ketika kita mampu bergaul dengan baik dengan sesama manusia, dengan orang-orang sekitar kita. Ya, kalau kita di dalam bergaul, kita mampu menciptakan pergaulan yang baik. Dengan kalau ada masalah ketika kita melihat pada sisi baiknya, ya, kita maka apa? Orang yang seperti ini bahagia. Orang yang berakhlak baik bahagia nggak bahagia? Dia akan tidak gampang gelisah. Kalau orang yang pergaulannya kalau ada masalah, dia tidak melihat, tidak bersikap fair, adil, bijaksana, maksudnya kita fair. Gini, adil. Kalau orang ada kelemahannya, juga kita adil. Dia ada kebaikannya. Itu adil. Dengan bersikap adil di dalam kehidupan, kita akan bahagia. Kita punya orang, salah satu sumber kebahagiaan adalah kita adalah berinteraksi dengan baik dengan orang-orang sekitar kita, dengan istri, dengan teman, dengan kerabat. Ketika kita bersikap adil, kita kalau dia memberikan keburukan, kita melihat dari sisi kebaikannya apa? Hilang kegelisahan, hilang kekecewaan. Maka yang akan tumbuh cenderung untuk memaafkan, menerima. Jangan tumbuh apa? Orang yang melihat kebaikan orang lain apa? Sebab kita suka melihat, saya suka melihat, Masya Allah, begitu banyak kebaikan orang tua saya. Begitu banyak kebaikan istri saya. Apa yang tumbuh? Cinta. Ketulusan. Ini apa? Cinta yang memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan. Buat hati kita tenang. Aduh, ya sudah. Saya mudah memaafkan kepada orang. Ini. Yang ke-13 adalah kebahagiaan yang muncul karena kita melihat orang lain dengan adil. Adil artinya kita bijak, bahwa orang itu pasti ada kekurangan dan pasti ada kelebihan. Ketika mampu berinteraksi seperti ini, kehidupan kita akan bahagia. Walau alam, itu maksudnya. Insyaallah, mafhum Pak. Alhamdulillah. Iya, yang satunya lagi Pak Ustadz terkait masalah keikhlasan, ini mungkin di luar konteks ini ya Pak Ustadz. Ya. Silakan. Di luar konteks ini. Jadi kan katanya kalau ikhlas itu kan panjang perjalanannya sampai kita di liang lahat akan teruji. Kayak misalnya kita menyumbang tangan kanan itu memasukkan uang, tangan kiri nggak boleh tahu gitu kayak apa ibaratnya kayak begitu. Tiba-tiba keluar jadinya hilang sama sekali. Ini agak berat ya, karena kan kalau sampai kita tidak bisa menjaga selama 10 tahun supaya keikhlasan itu muncul tiba-tiba hanya dengan kata-kata sederhana itu hilang semuanya, apakah setelah kita sadar bahwa itu menghilangkan pahala kita, bisa dikembalikan lagi misalnya istighfar gitu kan, sudah melakukan sesuatu yang menggugurkan keikhlasan gitu, itu bagaimana ya Pak? Baik, ya ini pertanyaan yang dari pemikiran yang dalam ya, sungguh pertanyaan yang menjadi perkara yang besar di dalam kehidupan kita ya, betul ya. Ini perkara yang terbesar di dalam kehidupan kita adalah
menjaga keikhlasan ya. Maka tidak boleh orang berbangga terlalu sudah banyak beramal. Kita tidak tahu apakah amal itu diterima oleh Allah atau tidak. Karena perkara keikhlasan itu perkara yang sangat samar kadang-kadang. Riya itu perkara yang samar, yang seperti disebutkan seperti langkah-langkah semut yang disebutkan di dalam hadis seperti langkah-langkah semut, yang artinya yang kita tidak mendengar, kadang kita tidak merasa seperti itu. Betul seperti yang disampaikan oleh Pak Sugeng, menjadi perhatian besar, menjadi perjuangan yang besar. Bukan perkara mudah, iya. Ya. Tetapi bahwa pertanyaannya utamanya andai kata kita yang berat adalah riya itu kalau dari awal saja kita sudah niatnya sudah nggak ikhlas. Niatnya sudah yang lain. Maaflah, kita mungkin zaman-zaman seperti pilkada atau apa-apa, kita membantu orang, bahkan masih pengajian, bantu. Betul-betul itu mengganggu sekali dari awal untuk niatnya, apakah ikhlas hanya mencari keridhaan Allah, itu seperti itu. Itu perkara yang harus diperhatikan di dalam masalah ini. Contoh aja ya seperti itu ya. Kadang orang menganggap remeh ini perkara besar. Nah, itu tetapi kemudian ketika pertanyaannya Mbak Sugeng, kadang-kadang kita terjawab, apakah apabila kita istighfar, ya apakah bisa dikembalikan? Ya, begini, selama kita bertobat, ya maka semua perkara itu bisa dikembalikan. Ya, kecuali hal-hal tertentu. Artinya gini, dalilnya pertama, ketika seseorang bertobat. Ya, ketika bahkan seorang yang tadinya kafir, yang tadinya bukan Muslim, kemudian dia syahadat masuk Islam, itu disebutkan dia seluruh dosa-dosanya yang masa lalu maka itu diampuni oleh Allah, dan seluruh amalan-amalannya yang tadinya tidak menjadi pahala, amal kebaikannya sebelum dia menjadi muslim tidak ada gunanya, maka akan dihitung menjadi pahala. Itu menjadi keuntungan yang sangat besar ketika seseorang masuk Islam, ya, seorang mualaf seperti itu. Nah, ini juga tobat, ya, insya Allah ya, ketika seseorang betul bertobat dengan sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, maka tidak masalah. Makanya di dalam masalah seperti ketika kita sholat aja, dan riya itu macam-macam ya, kayak nggak ikhlas itu. Sekarang kita lagi sholat, kita kalau yang betul-betul tidak diterima sama sekali, kita dari awal saja udah niatnya nggak ikhlas, itu bisa jadi kita nyumbang mau 1 miliar juga nggak ada gunanya. Tapi makanya kalau kita misalkan kita ikhlas ini, saya sholat ikhlas dari awal, saya berdiri sholat ikhlas, tiba-tiba di tengah-tengah sholat muncul orang yang saya hormati, yang saya kemudian datang. Kemudian sholatnya saya baguskan karena ada orang masuk, seperti itu. Nah, ini pengaruh ini. Nah, maka pada saat seperti itu dilawan. Disebutkan kalau kita dilawan, kita istighfar, insya Allah nggak masalah. Dan juga kalau amalan di waktu kita ngamalkan ikhlas, kemudian kita setelah sekian lama, sekian tahun sebelum mati kita kemudian terganggu untuk menganukan segala macam, ya, maka itu memang bisa menghapuskan pahala seperti itu. Tetapi insya Allah dengan banyak menjelaskan bahwa dengan istighfar, dengan sungguh-sungguh, maka akan dikembalikan seperti itu, ya, sesuatu yang dikembalikan oleh Allah. Tetapi kadang-kadang ada pembahasan yang berbeda ketika perkara itu yang sifatnya seperti kadang-kadang yang dosa sangat tapi artinya saya nggak terlalu jelas yang lain. Jadi secara umum dari menjawab pertanyaan Pak Sugeng aja, poin yang itu insya Allah kalau memang istighfarnya atau obatnya diterima, maka akan dikembalikan dengan catatan yang maksud istighfarnya atau obatnya betul-betul dan diterima oleh Allah. Jazakallah. Ada pertanyaan lain?
Nggak ada juga nggak apa-apa, nggak harus tanya. Nggak masalah. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik ya apa yang saya sampaikan. Tapi kalau mau komentar yang ngomong, kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Nggak masalah. Alhamdulillah. Kita akhiri kalau nggak ada. Gimana, Pak? Baik. Assalam. Silakan. Kalau belum ada, Monggo. Yang poin pertama tadi Pak, poin ke-8 sih. Ya. Melupakan cobaan yang telah lalu kalau nggak salah gitu Pak. Assalam. Mau tanya aja Pak, ini saya coba flashback dulu ke masa, mungkin nanti minta tolong dikoreksi kalau salah ya Pak. Kalau nggak salah pas kita baca-baca sirah atau tarikh Nabawiyah dulu, Kanjeng Nabi Muhammad kan pernah mengalami juga tahun yang berduka cita, katakan seperti itu ya, ditinggal wafat apa namanya, pamannya sama istrinya, pamannya gitu kan, Abu Thalib. Dan itu dikisahkan kalau di beberapa buku sirah yang saya baca itu memang luar biasa sedih Kanjeng Nabi. Nah, cuma di berikutnya kan salah satu penghiburan tanda kutip dari Allah itu terus di Isra Mi'rajkan gitu kan. Jadi itu salah satu apa ya, event yang menghibur Kanjeng Nabi. Nah, cuma itu kan di tataran Rasul. Kalau di tataran kita orang awam mengalami hal yang cobaan yang seberat itu kan nggak mungkin terus tiba-tiba ada Allah ngasih penghiburan yang se amazing itu, semujizat itu. Nah, itu kiatnya gimana ya Pak kalau kita menghadapi, karena bahkan seorang nabi pun ternyata sisi humanisme beliau juga merasa sedih yang mendalam gitu loh kalau mendapatkan cobaan yang begitu berat. Nah, apalagi kita yang manusia biasa atau awam gitu. Dan kalau Rasul mungkin langsung dikasih penghiburan sama Allah, tapi kita gimana kita bisa mendapatkan ya, penghiburan tanda kutip itu karena kita kan nggak mendapatkan privilege seperti seorang Rasul gitu, kira-kira Pak Asri. Oke, matur nuwun. Terima kasih sekali pertanyaannya Mas Arief ya, Masalah. Jadi begini, betul bahwa kisah dalam kisah sirah itu tahun yang disebut dengan tahun-tahun kesedihan yang berat pada kondisi yang masih sangat berat, sehingga kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengingat Khadijah ya. Masya Allah, beliau istri yang luar biasa ya. Kadang-kadang kalau kita baca sirah tentang bagaimana Khadijah yang sangat mulia ya, yang Masya Allah ya, istri yang sangat mulia, yang berkorban seluruh harta, dan bagaimana pengabdiannya, kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulianya Khadijah sampai Allah mengirimkan salam ya, ketika Jibril berkata, sampaikan salam dari Rohmu kepada Khadijah. Yang Rasulullah suka mengingat-ingat, bahkan Aisyah itu paling cemburu bukan kepada istri yang lain, tapi kepada Khadijah yang sudah meninggal. Karena apapun yang dilakukan selalu ingat kepada Khadijah. Karena begitu mulianya dia. Jadi kesedihan itu luar biasa. Ditinggal juga pamannya yang sangat melindunginya. Ya, walaupun dia bukan Muslim, tapi sangat melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesedihan yang seperti itu kemudian dihibur oleh Allah, satunya dengan Isra Mi'raj. Baik. Dari pelajaran kisah ini, betul yang saya sampaikan, dalam kehidupan kita kadang-kadang kita mengalami masalah kesedihan yang luar biasa. Kadang-kadang seperti itu. Apakah
Allah selalu memberikan hiburan, ya. Maka sebenarnya kita berusaha menyenangkan. Kesedihan pada waktu ditimpa musibah itu wajar. Orang ditinggal kemudian menangis, kemudian mengalami kesedihan, itu wajar. Tetapi jangan hanyut dalam kesedihan. Kita segera, ini sudah terjadi, kita berusaha melangkah, move on istilahnya pada zaman sekarang. Ya. Maka Rasulullah, salah satu bentuk move on, betul ini, adalah kita mencari hal yang menggembirakan, tidak masalah. Cari aktivitas yang tadi saya sampaikan, banyak cara. Satunya adalah seperti kita melakukan kegiatan atau belajar sesuatu yang membuat kita senang. Kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, itu hiburan. Ya, hiburan yang sifatnya masalah seperti Ramadan kan sesuatu yang luar biasa, mendapat juga manfaatnya besar, ada perintah sholat di dalam situ. Maka kita dalam bentuk yang lain sibukkanlah sesuatu. Ya, boleh dengan refreshing, boleh. Oh saya kalau punya duit waktunya longgar, saya lagi pusing segala macam, udahlah. Ada duit, ada waktu, saya mau pergi umroh, boleh. Itu hiburan. Yang nggak Isra Mi'raj tapi umroh, masalah ya seperti itu. Atau hal yang lain, kita wisata aja juga nggak masalah, tidak apa-apa. Asal tidak perkara-perkara yang diharamkan Allah, menyenangkan, kemudian cari aktivitas yang menyibukkan kita dengan sesuatu yang kita sukai, kita senangi. Ya, artinya tidak, intinya adalah nasihat saya tidak hanyut kepada masa lampau yang memang sudah tidak bisa kita lakukan apa-apa, tidak berandai-andai. Kemudian kita banyak yang sebenarnya nanti kalau sampai bagian ke-23 tadi sudah kita bahas di depan, ada berbagai macam. Artinya kita mengkonsentrasikan apa yang bisa kita lakukan hari ini, apa yang bisa kemudian memandang ringan percobaan, kita sibukkan dengan hal-hal yang bisa memberikan manfaat, yang menyenangkan hati, yang menghibur hati. Ya, seperti itu ya. Kalau kemudian mencari hiburan refreshing boleh, juga boleh dalam kesedihan seperti itu sudah. Tapi tidak hanya terhadap sesuatu yang memang sudah terjadi. Qadarullah wa masa fa'ala. Ini takdir Allah. Ya Allah berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Pasti ada hikmah di baliknya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Arif. Matur nuwun, Pak. Kami. Baik, kalau gitu sudah cukup malam juga ya kalau di Yangon ya sama di Jakarta ya. Kalau di sini masih sore, masih jam 4. Baik, saya kira saya akhiri saja ya. Terima kasih banyak, jazakumullahu khairan atas waktu ya, atas kesempatannya ya, atas kenanya untuk mendengarkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat ya. Mudah-mudahan pengajian ini memberi manfaat dan mohon dimaafkan kalau ada hal-hal yang khilaf dari ucapan saya. Waktu dan saya kembalikan kepada Pak Sugeng. Bismillah. Kita lanjutkan waktu depan dari poin apa ya? Dari ini sampai 14 ya? 13? 13 ya. Baik, ya sampai 13. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Pak Aslam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aslam. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Aslam. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aslam. Ya, terima kasih juga Bu Feli. Terima kasih. Sama-sama.